Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku mau bahas aplikasi pinjaman online yaitu 360 kredit ya. Tapi ini bukan untuk pencairan, melainkan untuk resiko telat bayar. Jadi apa sih resikonya kalau kita telat bayar di aplikasi 360 kredit ya? Jadi yang aku mau bahas ada beberapa poin ya. Ada di keterlambatan, lalu cara penagihan, status aplikasi tersebut, dan juga yang sering ditanyakan itu punya DC lapangan atau enggak ya. Oke, ini aku juga mau kasih contoh ya untuk keterlambatan di aplikasi 360 kredit. Oke, ini contohnya ya. Di sini untuk keterangannya, jumlah hari keterlambatan itu 64 hari ya guys. Jumlah pelunasan yaitu 1.170.000. Di sini untuk tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 9 bulan 1 2021 ya guys. Jadi di sini udah galbay 64 hari ya guys. Supaya untuk mempersingkat waktu, aku screenshot aja untuk keterlambatannya ya. Oke, itu salah satu contoh keterlambatan di aplikasi 36 kredit ya, selama 64 hari. Ini aku juga mau ngasih contoh ya untuk penagihannya ya dari aplikasi 360 kredit ya. Oke, ini contohnya ya guys. Ini penagihan melalui pesan WhatsApp ya. Aku mau bacain ya. Selamat siang, apa kabar Bapak atau Ibu yang terhormat? Saya Rudi dari tim aplikasi 360 kredit. Hari ini pinjaman Bapak atau Ibu sudah jatuh tempo. Bila Bapak Ibu melakukan pembayaran sebelum jam 16 waktu Indonesia Barat, maka Bapak Ibu langsung bisa mengajukan pinjaman kembali. Jika cicilan dan tagihannya Bapak Ibu semuanya sudah lunas, ini adalah bentuk apresiasi kami kepada nasabah yang membayar tepat waktu ya. Lalu di sini juga ada konsekuensinya ya. 1. Dikenakan denda sesuai dengan perjanjian yang disepakati. 2. Mempengaruhi riwayat kredit pinjaman Bapak atau Ibu yang di kemudian hari akan mempersulit perolehan pinjaman di fintech ataupun lembaga keuangan lainnya. Lalu yang ketiga, OJK meminta semua fintech untuk melaporkan nasabahnya yang terlambat membayar. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, ini salah satu penagihan dari 360 kredit tapi melalui pesan WhatsApp ya guys. Sebenarnya bukan hanya melalui SMS atau pesan WhatsApp, yang jelas kalau telat bayar itu bakal diteleponin setiap hari ya. Mau pagi, siang, sore, pokoknya kalau kita telat bayar bakalan dihubungi setiap hari ya guys. Oke, ini juga aku mau kasih contoh lagi ya. Penagihan dari 36 kredit. Oke, ini contohnya ya guys. Ini pesan dari 36 kredit ya. Aku mau bacain juga. Tolong sampaikan kepada. Ini untuk namanya di sini aku privasi ya guys. Jadi penagihan ini kontak darurat ya guys. Maksudnya dari teman-teman banyak juga yang nanya apa kalau kita telat bayar akan menghubungi nomor kontak darurat. Ya ternyata benar ya guys, kalau kita telat bayar akan menghubungi ke kontak darurat ya. Tolong sampaikan kepada kalau tunggakannya di 360 kredit dibayarkan sekarang juga. Pembayaran ditunggu dalam 2 jam setelah pesan ini terkirim. Jika dalam waktu yang sudah kami tentukan belum ada pembayaran, maka yang terhormat akan menerima konsekuensi sesuai peraturan perusahaan kami.
jelas di sini intinya kalau nggak bayar akan kena konsekuensinya ya guys. Nah ini salah satu contoh penagihan ke kontak darurat dari 360 kredit ya. Yang jelas kalau kita telat bayar itu bakalan menghubungi ke kontak darurat ya. Oke, itu salah satu contoh ya penagihan dari aplikasi 360 kredit. Yang selanjutnya kita cek untuk status dari aplikasi 360 kredit ya. Soalnya banyak juga yang menanyakan apakah aplikasi 360 kredit itu sudah terdaftar di OJK. Oke, kita langsung cek ya. Ini langsung dari website resminya OJK ya guys. Oke, sekarang kita buka untuk perusahaan fintech lending berizin dan terdaftar di OJK ya. Oke, ini yang terbaru ya guys, yang tahun 2021 ya. Sekarang kita cari untuk aplikasi 360 kredit ya. Oke, kita scroll ke bawah, kita cari untuk aplikasi 360 kredit ya. Oke, di sini untuk 360 kredit ada ya di nomor 137 ya guys. Nah, teman-teman fokus di nomor 137 ya, 360 kredit. Di sini untuk alamat websitenya juga ada ya di www.360kredi.id. Lalu untuk nama perusahaannya itu PT Inovasi Terdepan Nusantara. Di sini terdaftar 20 Desember 2019 ya. Berarti kalau 360 kredit itu sudah mendaftarkan ke OJK ya guys. Tapi di sini ada dua perbedaan ya. Untuk yang atas yang tulisannya gelap dan yang bawah ini yang tulisannya masih putih. Kalau yang atas ini statusnya terdaftar dan berizin ya guys, yang tulisannya agak gelap atau hitam ya. Lalu yang bawah yang putih ini statusnya terdaftar ya dan masih menunggu proses antrian untuk mendapatkan izin dari OJK ya guys. Jadi kalau yang atas yang gelap ini levelnya lebih tinggi daripada yang di bawah ya guys. Oke, itu status dari aplikasi 360 kredit ya. Oke, selanjutnya kita cek untuk izin aplikasinya ya dari aplikasi 360 kredit. Kita lihat di Play Store ya. Oke, sekarang kita cari untuk aplikasi 360 kredit. Oke ya, ini udah temu ya guys. 360 kredit pinjaman online uang tunai dana cepat ya guys, PT Inovasi Terdepan Nusantara ya. Di sini 360 kredit udah ada logo OJK-nya ya, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga tergabung dalam AFPI ya, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Lalu di sini untuk izin aplikasinya. Oke, yang download di sini udah 1 juta ya guys. Penggunanya berarti untuk 360 kredit udah banyak. Oke, ini untuk izin aplikasinya ya. 1 kamera, ambil gambar dan video. Lalu yang kedua itu lokasi, akses lokasi pasti hanya saat di latar depan ya. Yang jelas di sini intinya tidak ada akses kontak ataupun panggilan ya. Jadi sudah sesuai dengan aturan ya guys. Jadi untuk kita kalau kita telat bayar di 360 kredit itu hanya menghubungi ke kontak darurat ya, tidak menghubungi nomor di luar kontak darurat ya guys. Tapi buat rekan-rekan mungkin ada pengalaman berbeda ya, telat bayar di 360 kredit, mungkin menghubungi nomor di luar kontak darurat.
bisa kalian tulis di kolom komentar ya, supaya teman-teman yang lain juga tahu ya. Oke, itu status dari aplikasi 360 kredit ya guys. Lalu yang sering ditanyakan dari rekan-rekan semua, Bang, apa kalau kita telat bayar di aplikasi 360 kredit bakalan dikunjungi ke rumah? Jadi informasi yang aku dapat sampai dengan saat ini sih belum ada DC lapangannya ya. Itu contohnya tadi udah telat bayar 60 hari lebih pun belum dikunjungi ya guys. Itu untuk wilayah Pulau Jawa ya. Dan juga untuk Jabodetabek pun belum ada informasi yang dikunjungi sama tim dari 360 kredit, itu belum ada ya guys. Jadi intinya kalau kita telat bayar di 360 kredit itu nggak dikunjungi ke rumah ya, karena belum punya DC lapangan. Tapi kita tunggu aja informasi untuk kedepannya seperti apa. Lalu buat teman-teman yang mungkin ada pengalaman pernah dikunjungi dari aplikasi 360 kredit saat telat bayar, bisa tulis di kolom komentar ya, supaya teman-teman yang lain dan juga masukan untuk saya seperti itu. Yang jelas untuk saat ini itu belum ada DC lapangannya ya. Mungkin kalau dapat SMS mau datang ke rumah atau ini itu segala macam itu masih sebatas gertakan aja ya guys. Jadi nggak usah khawatir ya. Oke, itu informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.